Small Group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam Small Group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di Small Group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua yang hadir pada hari ini, Anda akan menikmati sebuah kebersamaan yang luar biasa di Small Group kita pekan ini. Amin. Mari kita akan segera memulai Small Group kita, dan mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Hari ini kami boleh ada di Small Group ini, dan kami sama-sama akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuka hati kami bersama-sama untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih berikan hati yang rendah supaya kami boleh menerima firman ini dengan kerendahan hati kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh menerimanya dan kami siap untuk melakukannya. Tuhan, kalau masih ada selubung demi selubung yang menutupi pengertian kami, yang menutupi mata roh kami, hamba-Mu berdoa, Tuhan akan buka dan singkapkan semuanya, sehingga hari ini sungguh kami dapat mengerti bahwa firman-Mu bekerja dengan luar biasa. Firman-Mu membukakan kami pengertian untuk kami bisa memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran hari ini sangat penting sekali untuk kita mengerti dan pahami sebagai orang percaya. Dan pelajaran hari ini didesain untuk membantu setiap Anda, bahkan mendorong Anda untuk mulai terlibat dalam sebuah pelayanan. Dan saya berdoa setiap Anda mulai merasa rugi kalau Anda tidak melayani Tuhan. Ya, sungguh pelajaran hari ini akan membuka hati saudara dan membuat Anda mengerti mengapa kita harus melayani Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14. Bersama-sama kita akan baca 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hal pertama yang Anda harus catat, dan ini penting sekali, Tuhan Yesus berkata, pelayanan Anda menentukan sorga Anda. Saya ulangi, pelayanan Anda menentukan sorga Anda. Mungkin Anda bertanya, loh kok bisa Pak? Masa pelayanan bisa menentukan sorga? Lihat saudaraku, Alkitab mencatat dengan baik. Tolong Anda simak dengan baik firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab hal kerajaan apa? Kerajaan sorga. Jadi perikop ini, firman Tuhan ini sedang berbicara tentang apa? Tentang sorga. Tentang sebuah tempat yang akan menjadi mimpi saudara nanti. Anda mau tinggal di mana sesudah kematian? Anda mau tinggal di neraka ataukah Anda akan tinggal di sorga? Itu semua ditentukan dari apa? Dari pelayanan Anda. Itu sebabnya di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 ini Tuhan Yesus berkata, sebab hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita sudah belajar minggu yang lalu apa itu hartanya Tuhan. Jadi sekarang mengapa kita mesti melayani? Karena pelayanan Anda itu akan menentukan sorganya Anda. Oke? Ingat, waktu Tuhan Yesus bicara tentang sorga, dia nggak bicara tentang kerajaan Allah, tapi dia bicara tentang kerajaan sorga. Apa itu sorga? Sorga itu sebuah tempat. Apa itu neraka? Neraka itu juga sebuah tempat. Jadi Tuhan sedang bicara, Anda mau pilih mana? Anda mau tinggal di mana sesudah kematian? Kalau Anda pengen tinggal dalam kerajaan sorga, Anda mesti mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sampaikan buat kita. Apa itu? Kita harus melayani. Amin.
Mungkin ada di antara saudara berkata begini, loh Pak, bukankah percaya Yesus itu selamat? Bukankah ketika kita percaya Yesus kita pasti selamat? Betul, Anda dan saya pasti selamat. Tapi saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang Tuhan Yesus sampaikan. Amin. Coba kita lihat sama-sama. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Anda lihat, kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mungkin Anda berkata, oh kalau gitu gini aja Pak, saya nggak mau ribet, yang penting saya percaya Yesus dan saya tidak mau melayani. Pokoknya saya tetap percaya Yesus, tapi saya tidak mau melayani. Gimana kira-kira? Jawabannya sederhana. Mungkin Anda sebenarnya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya, dia pasti akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi, mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan Yesus berkata, pelayanan Anda itu menentukan surga Anda. Yang kedua, yang harus kita catat bersama-sama, mengapa kita harus melayani? Kita lihat sama-sama di dalam Matius 25 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 23 sekarang kita baca lagi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mengapa kita harus melayani? Hal yang kedua yang Anda dan saya harus taat, bahwa pelayananmu akan memberimu kebahagiaan surgawi. Ulangi, pelayananmu akan memberimu kebahagiaan surgawi. Jadi Anda harus melayani, dan pelayananmu itu akan menentukan apakah Anda kelak happy ending ataukah Anda tidak menikmati sebuah kesukaan surgawi, kesukaan kekal. Amin. Memang melayani itu sakit, ya. Beberapa saudara yang terlibat dalam pelayanan di gereja sakit, saudara. Mereka yang melayani, Anda perhatikan, mereka harus korbankan waktu, terlebih yang pagi dan sore, pagi itu lelah. Tapi kami belajar, saudaraku, bahwa setiap jerih lelah kita adalah jerih lelah yang tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan memperhitungkan. Bahkan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi, mari kita bersakit-sakit dahulu di dunia ini. Layanilah Tuhan. Amin. Ayo kita layani Tuhan. Supaya apa? Supaya kelak kita bisa masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Anda bisa bayangin, kalau Tuhan itu happy. Pernah satu kali ketika Anda bekerja, kemudian Anda ditawari untuk senang-senang dengan bos saudara, diajak makan, diajak minum, diajak jalan, ya, wah, ada diajak pesta. Itu baru tuan yang ada di bumi. Beberapa tuan yang happy, ya saking happy-nya dia bisa ngasih hadiah. Hadiahnya macam-macam, ada handphone, ada tablet, ada motor, ada rumah. Bahkan ada juga yang dikasih kesempatan untuk liburan ke luar negeri. Itu karena bos yang ada di bumi happy.
Anda lihat kalau bosmu yang ada di sorga itu happy, kira-kira Anda akan dapat apa? Anda mendapatkan tempat, dapat rumah kediamanmu di sorga, dan yang terbaik yang akan Anda dapatkan daripada Tuhan. Amin. Itu sebabnya, marilah sama-sama kita memikirkan dan bertindak dengan segenap hati kita. Kita harus melayani Tuhan. Amin. Mengapa kita harus melayani? Yang pertama tadi, karena pelayananmu itu menentukan sorgamu. Dan yang kedua, pelayananmu itu menentukan kebahagiaanmu. Kau akan nikmati hidup yang bahagia. Amin. Nah, bagaimana kalau kita tidak melayani? Sebagian orang Kristen memang memutuskan untuk tidak melayani. Enggak apa-apa, yang penting aku sudah bisa ke gereja, cukup. Seminggu sekali cukup. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun banyak orang yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Mereka tidak melayani, mereka asal ke gereja, mereka asal datang hari Minggu, hari lain datang tidak peduli. Sebagai gembala di Alpha Center, saya perlu membagikan ini kepada Anda supaya frame kehidupan Anda mulai berubah. Amin. Kita harus mengerti bahwa kita mesti update kehidupan rohani kita. Bahwa kita tidak cukup hanya sekedar begini, kita harus melayani Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak melayani? Oke, karena itu pilihan. Kita buka sama-sama Matius 25 ayat yang ke-24 sampai 30. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terakhir, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya. Ini jawaban yang begitu telak bagi Anda yang bertanya, bagaimana Pak kalau saya tidak melayani? Firman Tuhan berkata, kita disebut ayat 26, hamba yang jahat dan malas. Jadi orang yang tidak melayani itu jahat dan malas. So, ini yang Tuhan mau katakan, ayo jangan malas, ayo jangan jahat. Amin. Anda dirancang Tuhan untuk melayani Dia. Anda diutus Tuhan di atas muka bumi ini untuk melayani Dia. Jadi kalau Anda tidak melayani, itu namanya jahat dan malas. Apa upah kejahatan? Anda berkata, saya percaya Tuhan Yesus Pak. Saya percaya Tuhan Yesus kok Pak. Loh, iya benar. Tapi kalau Anda tidak melayani, maka Anda disebut jahat dan malas. Hamba Tuhan tidak ada yang jahat dan malas. Ini yang pertama. Dari sini kita bisa tahu kemana berikutnya kalau kita ini jahat dan malas. Ya, bagaimana kalau kita tidak melayani? Ayat yang ke-30 berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Oh, tadi dibilang jahat, malas, sekarang disebut
tidak berguna. Ya, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu kemana? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat apa? Ratap dan kertak gigi. Jadi kalau kita atau saya beri kesempatan Anda untuk berpikir sebenarnya, kalau orang tidak melayani, di mana tempatnya? Ini bukan hanya Anda tidak ke gereja loh ya. Ini bicara tentang orang Kristen yang tidak melayani. Ada di mana tempatnya? Di tempat yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk buka hati. Hidup di dunia ini sementara. Sekali lagi, hidup di dunia ini sementara. Amin. Ketampanan, kecantikan kita sementara. Bahkan beberapa saudara yang usianya sudah mulai bertambah 40 ke atas, gigi sudah mulai ompong sana ompong sini. Sementara bukan? Apalagi kalau kita tidak gunakan hidup yang sementara ini untuk melayani Tuhan. Anda mau investasi apa di dalam kerajaan surga? Anda boleh tumpuk harta di dunia, Anda boleh punya uang banyak di dunia, Anda boleh punya tabungan banyak di bumi ini. Tapi kalau Anda tidak melayani Tuhan, engkau nggak punya investasi apapun dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau melayani Tuhan, itu artinya pelayananmu menentukan kebahagiaan. Orang happy kalau punya rumah, orang happy kalau punya properti, orang happy kalau punya pangkat. Amin. Demikian juga dalam kerajaan surga. Kalau Anda ingin bahagia, Anda pengen punya rumah di surga, Anda pengen punya properti dalam kerajaan surga, tentu saja ini properti yang sifatnya kekal. Anda pengen punya pangkat, pengen jabatan di surga, hari ini layanilah Tuhan. Seperti ketika dua orang murid Tuhan Yesus, mereka berebut, Tuhan kalau boleh satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu, boleh. Tapi Tuhan berkata, yang terbesar di dalam kerajaan surga yang melayani, yang paling kecil. Bicara tentang pelayanan. Amin. Hari ini saya ingin mendorong setiap Anda, semua keluarga Alpha Center, dan Anda yang mendengar pesan firman Tuhan ini. Mungkin Anda tidak tertanam di Alpha Center, Anda mungkin berjemaah di kota lain, di gereja yang lain. Saya ingin berkata kepada Anda tidak cukup hanya menjadi seorang Kristen yang hanya bisa pergi ke gereja. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda adalah Anda harus melayani Tuhan. Amin. Karena pelayananmu akan menentukan kebahagiaanmu kelak. Kalau engkau nggak melayani, itu pilihan memang di tangan Anda. Anda nggak melayani, Anda dapat tempat paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Apa itu? Itu bicara tentang neraka. Dan Anda dikatakan oleh Tuhan, Anda disebut hamba yang tidak berguna, hamba yang jahat dan malas. Yang terakhir, di mana kita melayani? Nanti saya persilakan Anda membaca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Tempat pelayanan kita itu adalah di gereja, di small group, di komunitas, di tempat kerja. Loh Pak, boleh nggak aku melayani di rumah? Rumahmu itu bukan tempat pelayanan, tapi rumahmu itu tempatmu latihan. Jadi kita latihannya di rumah. Diajar oleh firman Tuhan, latihannya di rumah, pelayanannya di komunitas. Di rumah itu semua orang menerimamu, tapi di luar Anda bisa saja main drama di sana. Anda tidak baik, Anda bilang baik. Anda tidak sulit, Anda bisa bilang sulit karena Anda di luar. Tapi di rumah Anda tidak bisa sandiwara. Tapi ketika di rumah engkau tidak bersandiwara, di luar pun engkau tidak bersandiwara. Itu sebabnya tempat pelayananmu itu ada di gereja, di small group, di komunitas, di tempat kerja. Rumahmu, tempatmu latihan. Keluargamu adalah orang-orang yang mendukungmu untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Doa saya, setiap Anda hari ini mulai memutuskan untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Makasih untuk pelajaran yang sederhana yang kami sudah pelajari.
kiranya pelajaran ini betul-betul mengetuk pintu hati kami, sehingga hati semua jemaat boleh rindu untuk melayani Tuhan. Kami nggak cukup hanya sekedar Kristen dan pergi ke gereja saja, tapi kami harus melayani Tuhan. Tapi sekarang kami mau belajar untuk memikirkan bahwa kami harus melayani Tuhan. Berkati semua kami. Saatnya kami akan masuk dalam sharing. Tuhan berkati sharing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, akhirnya kita ada di bagian sharing kita. Pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini kiranya akan memberkati setiap saudara. Poin yang pertama menjadi panduan sharing kita adalah, Anda tadi diberkati apa? Pelajaran bagian mana yang memberkati saudara? Bagian mana yang memberkati saudara? Silahkan Anda sharingkan. Sekarang yang kedua, ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Sekarang setelah Anda mendengar pelajaran ini, Anda mau melayani di bidang apa? Karena itu saya berharap saya bisa mendapatkan feedback dari Anda. Saya minta nanti para host untuk beri kesempatan kepada semua anggotanya untuk boleh membagikan kesaksiannya satu demi satu, kemudian juga membagikan, saya mau melayani Pak di bidang apa. Tolong sampaikan kepada host, dan juga tolong saya minta dengan kasih Tuhan untuk bisa menuliskan di form respons ya. Saya tunggu di form respon Anda mau melayani di bidang apa yang sesuai dengan hatimu. Oke? Kiranya Tuhan memberkati sharing Anda hari ini, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, shalom.